atas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam masa Prapaskah pada pekan yang keempat, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dan semoga firman Tuhan hari ini terus memberikan kita kekuatan untuk menjalankan masa puasa kita, masa Prapaskah ini dalam mempersiapkannya perayaan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, perayaan cinta kasih Tuhan. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Tentu kalau kita menghitung waktu sakit, ini adalah sebuah penderitaan. Berarti orang ini telah memikul sebuah penderitaan yang sangat berat. Ini sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan apa yang kita bisa lihat di sini? Di sini ada dua hal yang menjadi kontradiksi. Bahwa orang-orang Yahudi melihat sebagai sebuah kontradiksi. Ya. Kontradiksi karena apa? Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, dan di sisi lain orang yang sakit tadi menurut hukum Taurat itu tidak boleh memikul tilam. Ini dua kontradiksi yang mereka
terlihat. Kontradiksi ini berbanding terbalik dengan misi Tuhan. Bahwa Yesus berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika orang-orang Yahudi fokus kepada hari Sabat, kepada hukum Taurat, maka Yesus fokus kepada keselamatan. Dan inilah tujuan dan misi Tuhan Yesus. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang juga bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan. Kesempurnaan Allah itu nampak pada hari ini. Bahwa apa yang bisa dilakukan oleh seseorang pada hari Sabat, tentu Yesus mau mengatakan bahwa hukum Taurat adalah baik, tetapi kasih jauh lebih baik ketika di dalam hukum Taurat itu senantiasa ditaruh kasih itu. Kasih itu untuk apa? Kasih itu agar orang melihat kemuliaan Allah. Kasih itu agar orang mampu melihat cinta sejati Allah. Kasih itu agar orang mampu melihat kebesaran Allah. Kasih itu agar orang mampu menyadari tentang dirinya bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan kasih itu memampukan orang untuk melihat orang lain itu dengan kacamata kasih, dengan hati yang penuh kasih. Yesus hari ini ketika ia menyembuhkan orang sakit, sesungguhnya ia menyelamatkan. Maka Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 38 tahun saja hal yang buruk. Maka Yesus mengingatkan dia, supaya jangan berbuat dosa lagi. Masa Prapaskah itu masa untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan orang lain, bahwa Allah Maha Kasih, Ia Maha Cinta. Ia datang dalam hidup kita untuk menyembuhkan kita, untuk membebaskan kita dari penderitaan. Dan ketika kita sudah dibebaskan, hendaklah kita beriman yang benar supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk dalam hidup kita. Dosa sudah membuat kita menderita. Maka Yesus dalam bacaan hari ini sesungguhnya mau menyadarkan kita bahwa Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, Ia ingin menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Agar apa? Kita menemukan rahmat kasih Allah itu, dan kita boleh memperoleh rahmat penebusan Tuhan. Maka saudara-saudari, masa Prapaskah adalah masa kita disadarkan untuk melihat cinta Tuhan, dan cinta itu kita berikan kepada orang lain. Kita tidak boleh iri hati kepada orang yang mungkin sudah hidupnya menjadi baik. Kita tidak boleh iri hati kepada orang yang dulu mungkin seorang penjahat, sekarang menjadi orang baik. Tapi kita bersyukur atas rahmat Allah. Karena tujuan Allah dalam hidup kita dan misi gereja adalah agar semua orang menemukan rahmat Allah itu, mencintai Tuhan dan memperoleh keselamatan. Maukah kita menjadi sarana keselamatan Tuhan hari ini? Semoga Tuhan memberkati kita, menjaga kita, dan menjadikan kita pelayan yang setia, pelayan yang senantiasa selalu ada bagi Tuhan dan ada bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.